Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ahmad Satria Fazlur Rahman. Oke kawan-kawan, tadi malam telah berlangsung pertandingan yang sangat seru ya, yakni FIFA Matchday yang melibatkan dua timnas atau tim nasional dari Asia Tenggara, yakni Indonesia dan juga Malaysia. Nah, sebelum saya menjelaskan atau menjabarkan apa sih perkembangan dan juga performa, kemudian gameplay yang ditujukan oleh seorang Shin Tae-yong saat melawan timnas Palestina sebelum nanti melawan Argentina, maka sebelum itu saya akan membahas terlebih dahulu pertandingan yang juga tidak kalah seru antara Malaysia dan juga Solomon Island, yang nanti di pertandingan kedua Malaysia akan bertemu dengan tim nasional dari kawasan AFC yang lainnya, yakni Papua Nugini. Oke, pertandingan Malaysia memang sudah dapat ditebak bahwa Malaysia akan mampu menangani tim dari Oceania ini ya, Solomon Island, karena memang Solomon Island itu menurut para pengamat dan juga menurut saya sendiri terkhususnya itu tidak memiliki hal yang begitu spesial lah, karena mereka memiliki kualitas yang tidak jauh dengan Papua Nugini atau yang lainnya. Tapi banyak sekali orang-orang yang sebelum pertandingan yang berkomentar, entah itu dari luar negeri, dalam hal ini ya biasalah orang-orang yang bikin rusuh di kolom komentar ya, dari Indonesia ataupun dari negara Malaysia itu sendiri, warga Malaysia itu sendiri. Banyak yang menyayangkan kenapa Malaysia memilih Solomon Island dan juga memilih Papua Nugini. Apalagi yang di garis bawah ini adalah Papua Nugini. Papua Nugini untuk menjadi lawan Malaysia di FIFA Matchday bulan ini. Nah, ini yang menjadi pertanyaan banyak netizen. Akan tetapi kita harus melihat kepada kacamata, maksud saya point of view yang lain ya, sudut pandang yang lain. Mengapa Malaysia memilih lawan tanding yang agak tidak berat? Jadi sebenarnya Malaysia ini menanjak performanya ya, bagus performanya. Meskipun belum menemukan peak performance atau performa yang lebih baik daripada sebelum-sebelumnya, yakni zaman Sapi Salih dulu ya, waktu menjuarai AFF. Karena di pegelaran AFF yang lalu pun Kim Pan-gon belum dapat memberikan hasil yang baik, tapi secara permainan kita dapat melihat bahwa ternyata Malaysia sekarang sudah menunjukkan tren positif nih kawan-kawan. Nah, tren positif ini memang ingin dijaga oleh Malaysia. Salah satunya adalah dengan membuat permainan agak lebih padu kembali. Nah, cara agar permainan lebih padu adalah bermain atau melawan tim yang setara atau melawan tim yang memiliki kualitas di bawah. Nah, ini untuk membuat permainan agar lebih padu kembali. Jadi, sebelum nanti ke Piala Asia ya, karena Malaysia pun lolos ke Piala Asia dengan Indonesia dan juga Vietnam dan Thailand sebagai wakil dari Asia Tenggara nanti, dan ini luar biasa menjadi sejarah yang bagus ya. Kita empat negara Asia Tenggara ini harus bisa unjuk diri nanti di Piala Asia. Nah, melawan Solomon Island dan juga melawan Papua Nugini, ini akan memberikan pengalaman yang positif bagi tim nasional Malaysia. Selain permainan padu, mereka juga akan bertemu dengan maksud saya dengan bertemunya dengan Solomon Island, tim Malaysia ini akan belajar bagaimana sih cara bermain, atau maksudnya pola permainan atau gaya permainan para pemain dari benua yang lain. Nah, jadi atau dari konfederasi yang lain, sehingga corak permainan yang berbeda-beda yang dilawan oleh Malaysia itu akan membuat mereka semakin berkembang. Nah, jadi menurut saya ini positif-positif saja. Memang secara peringkat pasti kemenangan Malaysia atau Papua Nugini kemudian atau Solomon Island tidak terlalu mendongkrak peringkat. Tidak seperti jika seandainya Malaysia ini betul-betul nanti melawan Yaman, tapi masalahnya Yaman itu cancel ya. Yaman membatalkan diri untuk melawan Malaysia sehingga harus mengganti lawan dan akhirnya mendapatkan lawan Papua Nugini. Nah, tadi yang pertama ya, ini membuat permainan agar lebih padu. Kemudian yang kedua, keuntungan yang lain adalah membuat para pemain Malaysia ataupun pelatih dan manajer itu lebih memiliki pembendaharaan taktik yang lebih banyak, karena dengan bertemu berbagai macam kualitas atau bertemu dengan berbagai macam pola permainan dari benua yang berbeda, ini akan memberikan
efek yang luar biasa bagi tim tersebut. Jadi selalulah kita harus ambil sisi positifnya kawan-kawan ya. Nah kemudian memang karena Yaman ini meng-cancel ya atau membatalkan pertandingan dengan Malaysia, tentu saja Malaysia kesulitan untuk mencari pengganti yang sepadan dengan Yaman karena ya kebanyakan negara pasti sudah memiliki lawan masing-masing. Apalagi jika ingin mengundang tim-tim Eropa ini sulit menurut saya karena mereka memiliki format sendiri yakni European National League sehingga kita dari kawasan Asia itu sulit sekali untuk bisa mengundang tim-tim Eropa. Nah, paling yang bisa kita undang adalah tim dari Oceania yang tadi ya. Kedepannya mungkin Malaysia bisa mengundang New Zealand untuk bermain dengan timnas Malaysia karena ya masih satu konfederasi dengan Papua Nugini dan New Zealand adalah tim terkuat di OFC. Kemudian juga kita hanya bisa mampu ikut ke Asia, bertanding uji coba dengan tim-tim Asia. Kalau Asia macam India, kemudian Bangladesh, kemudian Nepal, kita sering ketemu lah ya. Indonesia juga sering ketemu dengan Nepal, kemudian dengan India pun atau dengan Bangladesh itu Malaysia sering pernah bertemu juga. Nah, bisa juga mengundang beberapa tim Asia yang memiliki karakter ya, seperti Uzbekistan. Nah, nanti Turkmenistan, kemudian kalau Turkmenistan sudah ketemu ya Malaysia, begitupun Indonesia udah nggak asing dengan Turkmenistan. Nah Uzbekistan ini bisa lah, karena memang Uzbekistan tidak asing juga untuk kita. Nah kemudian dari konfederasi yang lain, ya, CONMEBOL, kemudian CONCACAF, nah, itu bisa kita undang atau bisa kita Malaysia undang dan juga Indonesia undang untuk kedepannya agar yang memiliki kualitas yang baik saat nanti di Piala Asia, karena memang lawan di Piala Asia berat-berat. Indonesia sendiri akan bergabung dengan Jepang, sang macan Asia ya. Jepang ya memang harus dikalahkan oleh Indonesia. Kemudian Vietnam, ya Vietnam jadi satu grup dengan Indonesia dan satu lagi Irak kalau tidak salah. Nah, saya terlalu banyak openingnya. Nah, untuk lawan Solomon Island tadi malam itu memang para pemain menunjukkan kualitasnya. Sudah tidak usah dipertanyakan lagi bahwa Malaysia memiliki kualitas yang bagus sekarang, apalagi ditambah dengan para pemain naturalisasi yang atau pemain keturunan yang menunjukkan kualitasnya. Ada Stuart Wilkin di sana, kemudian Lee Tak yang mencatatkan gol terakhir, dan yang ingin saya garis bawahi adalah Arif Aiman nih kawan-kawan. Arif Aiman dan juga Safawi Rashid. Arif Aiman pencetak gol lewat titik penalti dari Johor Darul Takzim, klub favorit saya ini ya. Dari Johor Darul Takzim, Arif Aiman menunjukkan bahwa ia memiliki kualitas yang baik. Tendangan penaltinya tenang meskipun memberi baca sebenarnya oleh kiper dari Solomon Island. Kemudian Safawi Rashid mampu memperlihatkan kepada publik sepak bola Malaysia bahwa ia masih memiliki taji ya di tim nasional Malaysia, mohon maaf. Dan Faisal Halim. Ini pemain sudah tidak bisa berkata-kata lagi saya tentang Faisal Halim. Ini pemain kecil, small player ya, pemain kecil tapi ia memiliki memiliki daya juang yang tinggi untuk bisa mengobrak-abrik pertahanan lawan, apalagi saat ia berada dalam posisi favoritnya ini sayap. Nah, luar biasa ini Faisal Halim. Jadi overall, untuk pertandingan antara Malaysia dan Solomon Island, yang bisa diambil adalah pelajaran bagaimana pola atau gameplay para pesepak bola di benua yang lain atau di konfederasi yang lain, dan juga untuk lebih padu kembali. Sehingga mudah-mudahan di Piala Asia nanti padunya permainan Malaysia ini mampu menghasilkan sesuatu yang lebih baik lagi. Oke, kemudian pertandingan Indonesia melawan Palestina tadi malam. Pertandingan yang meskipun pertandingan persahabatan ya kawan-kawan, tapi betul-betul itu menguras tenaga dan juga menguras emosi karena Indonesia dan Palestina tadi malam saling serang. Di atas lapangan, secara gameplay dan juga permainan, Indonesia menurut saya layak untuk menang tadi malam. Akan tetapi apa daya, finishing touch dari para pemain Indonesia itu masih belum
belum memuaskan, masih belum memuaskan. Masih problem dari permainan tim nasional Indonesia adalah di lini depan. Meskipun sekarang ya ada Rafael Struijk atau Rafael Strike, saya nggak gimana cara bacanya ya. Rafael Struijk ini pemain muda nih kawan-kawan. Pemain muda tim nasional Indonesia dari ADO Den Haag, Belanda, keturunan Indonesia, yang melakukan debutnya tadi malam dan memberikan impresi yang dalam bagi saya, terutama bagi penonton. Karena bagaimana bisa ya seorang pemain yang melakukan debut itu memberikan sesuatu yang luar biasa tadi malam. Bagaimana cara ia dribble bola, kemudian bagaimana cara ia mendapatkan bola, ketenangannya, kemudian cara ia menusuk ke pertahanan. Itu menurut saya debut yang luar biasa, meskipun seorang Rafael Struijk belum bisa memberikan gol bagi tim nasional Indonesia, karena memang saat debut langsung melawan tim nasional yang memiliki peringkat lebih tinggi daripada Indonesia, 50 peringkat. Jadi Indonesia ada 149, sedangkan Palestina ada 93. Dan meskipun Indonesia ini hasilnya minor menurut saya, karena seri ini adalah minor, ada ketidakpuasan tersendiri karena ya seharusnya kita bisa menang, tapi kenapa kita tidak bisa mencetak satu gol pun. Ya meskipun begitu, ini adalah hasil yang positif ya kawan-kawan, karena lawan kita adalah lawan yang memiliki peringkat lebih tinggi daripada kita, jauh 50 strip. Jadi ya yang harus kita lakukan adalah kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita bisa menghasilkan seri pun ini adalah sesuatu yang harus kita disyukuri, karena emang sulit untuk mengalahkan tim-tim yang berada di 100 besar FIFA. Nah, ini mimpi kita juga, mudah-mudahan Indonesia mampu tembus ke 100 besar FIFA suatu hari nanti, asalkan PSSI ini terus berbenah ya di bawah Pak Erick Thohir, kemudian terus melakukan inovasi-inovasi. Kemarin yang baru saja itu inovasi yang terbaru adalah PSSI bekerjasama dengan PSSI-nya Jerman untuk tentang kepelatihan dan lain sebagainya. Jadi ini bagus apa yang ditujukan oleh PSSI dengan bekerja sama dengan JFA atau PSSI Jepang, kemudian DFB atau PSSI-nya Jerman. Ini menunjukkan itikat baik dari PSSI untuk memajukan sepak bola Indonesia. Dan betul-betul nih kawan-kawan, tadi malam atmosfernya luar biasa. Atmosfer pertandingan Indonesia melawan Palestina ini menunjukkan bahwa Indonesia menunjukkan itikat baik, PSSI menunjukkan itikat baik bahwa PSSI ingin terus berkembang, kemudian memberikan peningkatan sehingga nantinya di akhir itu akan ada prestasi-prestasi yang didulang oleh para pemain tim nasional Indonesia. Dan kawan-kawan, ini yang ingin saya garis bawahi, para pemain yang dipanggil oleh Coach Sinteyong adalah kebanyakan, terutama di babak pertama, itu adalah kebanyakan para pemain muda. Dan ini adalah sebuah keberhasilan dari Coach Sinteyong ya kawan-kawan, meskipun ya belum membuahkan sebuah trofi apapun seorang Coach Sinteyong, tapi setidaknya dengan banyaknya memproyeksikan para pemain muda ke tim nasional senior, ini membuat tim nasional senior kita kuat. Kita lihat di lini belakang, di sana ada Elkan Baggett. Elkan Baggett itu kan masih muda ya kawan-kawan, tapi dia memiliki pengalaman yang bagus. Kemudian ada juga Rafael Struijk, kemudian Ivar Jenner yang debut saat muda. Nah, ini harus betul-betul dipertahankan ya kawan-kawan ya oleh tim nasional Indonesia, memproyeksikan para pemain muda ke tim nasional senior. Ini betul-betul harus terus dibudayakan supaya kedepannya tim nasional Indonesia ini memiliki rasa kepercayaan diri yang bagus. Buktinya saja trofi atau medali emas yang didapatkan oleh tim nasional Indonesia U22 saat di Kamboja itu dihasilkan dari para pemain yang sudah mencicipi bagaimana sih pertandingan atau level timnas senior, sehingga saat mereka berada di SEA Games kembali ke level usia mereka terlihat superior kawan-kawan. Saat melawan Thailand, mereka terlihat superior. Saat melawan Vietnam, Vietnam nggak ada apa-apanya. Mohon maaf ya, bukannya saya sombong. Tapi memang seperti itu, terlihat superior. Karena mereka memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Karena telah bermain dengan level yang lebih tinggi daripada umur mereka yang sesungguhnya. Oke kawan-kawan, itu saja yang bisa saya sampaikan saat ini. Overall, pertandingan antara kedua tim nasional ini, tim nasional Malaysia, itu positif. Dan juga tim nasional Indonesia, meskipun meraih hasil skor kacamata atau 0-0 dan seri, ini adalah hasil yang positif juga,
Karena saat menang, saat seri melawan Palestina kita mendapatkan poin. Kemudian nanti jikapun Indonesia kalah saat lawan Argentina, kehilangan poin dari Indonesia pun nggak bakal terlalu banyak, dan tidak banyak lah kehilangan poinnya, karena emang Argentina berada di posisi 1, kemudian kita jika kalah yaitu wajar-wajar saja. Nah, jika seandainya Indonesia seri melawan Argentina, ini pasti akan mendongkrak kembali peringkat Indonesia sehingga bisa melesat. Nah, bisa-bisa melesat ya kawan-kawan. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan Anda terhibur dengan beberapa ulasan saya, dan nantikan video-video saya selanjutnya. Saya Mas Fazrul Rahman. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.